Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di channel belajar tafsir Al-Quran. Channel ini adalah channel pribadi saya yang ingin mendalami isi Al-Quran ayat demi ayat yang kami ambil sumbernya dari tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon kritik dan saran pemirsa semua agar channel ini lebih berkualitas. Terima kasih. Berikut ini adalah tafsir ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu yang termasyhur ialah yang pertama, basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqaha atau ahli fikih Madinah, Basrah, dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam sholat. Bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dari Anas bin Malik dia berkata, saya sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah. Dan pada surah An-Naml ayat 30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam sholat atau jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti berkali-kali dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Husaimah, dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga sholat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai sholat, dia berkata, saya ini adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah sholat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat yang lain yang hadir di situ. Akhirnya pada sholat berikutnya, Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah. Dan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran,
agar tidak tercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surat Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah-basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran, lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, mereka berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri. Sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad SAW, dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Makna kata Allah. Allah adalah nama bagi zat yang ada dengan sendirinya, wajibul wujud. Kata Allah hanya dipakai oleh bangsa Arab kepada Tuhan yang sebenarnya, yang berhak disembah, yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mereka tidak memakai kata itu untuk Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa mereka yang lain. Hikmah membaca basmalah. Seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu, dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaannya terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung atau kurang berkahnya. Riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi. Orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut-penganut agama Islam yang telah mengesahkannya agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah. Berikut ini adalah tafsir Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Pada ayat di atas, Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah untuk mengajarkan kepada hamba-Nya agar memulai suatu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah, sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepadanya lah dia memohonkan pertolongan dan berkah. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hamba-Nya agar selalu memujinya. Alhamdulillah artinya pujian.
karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji, atau karena suatu sifat keutamaan yang dimilikinya. Semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah, sebab Dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu, Allah sajalah yang berhak dipuji. Orang yang menyebut Alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapan itu dia memuji Allah. Rob artinya pemilik, pengelola, dan pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, yaitu alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lain. Ada mufasir mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya amat luas. Dengan demikian, Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, Dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya atau tenaga, dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa kanak-kanak, lalu menjadi manusia yang sempurna, tahulah dia bahwa tidak ada sesuatu yang dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, dan inayahnya. Demikian tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.